Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan sukacita. Dan mari ya rindukan sesuatu di mana saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin memberkati kita dan tidak akan pernah tahan-tahan berkat ya buat kita. Amin. Yang penting adalah hati kita bersyukur, hati kita gembira, dan Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tidak bisa disangkal mungkin saudara datang dengan masalah ke ruangan ini, sudah punya beban yang belum terselesaikan, tetapi melangkahlah dan berimanlah bahwa aku ada di tempat ini karena aku punya pengharapan. Amin. Dan pengharapanku adalah pengharapan yang tidak mengecewakan karena Yesus kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bilang sama kiri kananmu, kau luar biasa hari ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekian tahun kita tidak bersama-sama seperti ini, betul? Baru hanya 1 tahun terakhir kita dimerdekakan untuk bisa berfellowship satu dengan yang lain di ibadah. Ini anugerah yang besar Bapak Ibu. Ya, walaupun hari ini penggunaan online masih dipakai untuk ibadah, memudahkan yang dari luar kota, tetapi tetap tidak bisa disangkal bahwa bertemu muka dengan muka itu jauh lebih sukacita. Aku bisa lihat kamu, kamu bisa lihat aku, kita lihat-lihatan gitu kan saudara ya. Oke. Ya, kadang-kadang di online saudara, saya sering kali kalau saya harus pelayanan online, kalau memang itu dari kalangan komunitas saya punya aturan begini, kalau online please ya kameranya buka. Ya, kameranya buka. Memang kadang-kadang ada yang permisi, Bu, gak bisa dibuka ya kuota, katanya begitu. Ya, tapi sedapat mungkin saya bilang tolong dibuka. Suatu kali saya pelayanan di sebuah tempat Bapak Ibu secara online. Lalu suami saya masuk, karena saya online dari kamar, suami saya masuk kamar nengok gitu kan ya. Terus dia mesem-mesem saudara. Dia mesem-mesem, selesai saya pelayanan, dia bilang begini, itu tadi semua yang hadir di online kamu tutup kamera semua, gue ngomong sama tembok. Gak ada mukanya satupun Bapak Ibu. Jadi saya ngomong sendiri karena saya sendiri, ya saya harus open cam kan. Ya, semuanya off cam. Jadi saya ngomong gak tahu sama layar aja tuh. Makanya suami saya mesem-mesem gitu, tapi supaya ketutup gue ngomong sama tembok gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap ada ketidaknyamanan ketika kita tidak bertemu secara fisik, betul? Sehingga kalau hari ini kita bisa bertemu dengan fisik, dengar baik, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pemberian Tuhan. Amin. Dan jadilah orang yang selalu menghargai pemberian Tuhan. Amin. Ya. Saya selalu ingatkan sama jemaat Tuhan, hari yang kemarin sudah lewat, hari esok belum datang, kita cuma hidup hari ini. Jadi manfaatkan hari ini, pergunakan hari ini, karena bisa saja hari ini hari yang terakhir. Betul? Terakhir buat kita, terakhir juga buat orang yang di sebelah kita. Kita nggak pernah tahu. Makanya kalau hari ini masih sebelah-sebelahan, seperti tadi ya Pak Gembala berkata, kau sahabatku, gitu kan ya, dalam Yesus kita bersaudara dan lain sebagainya. Makanya bilang lagi sama kiri kanan, bersyukur kamu masih ada. Betul Bapak Ibu? Ya, syukuri segala sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Syukuri. Makanya tadi pagi saya berkata begini, kalau mau diberkati jaga kerukunan, jangan ada perpecahan. Ya, karena mungkin saja hari ini hari yang terakhir. Hari yang terakhir lihat rekan-rekan kita, dan hari terakhir kesempatan untuk saling bermaaf-maafan. Betul? Sehingga kita nggak tahu Bapak Ibu, ada orang yang kemudian menjadi menyesal, aduh saya belum sempat minta maaf sama dia, saya belum sempat minta ampun sama dia. Kenapa belum sempat, orangnya udah dipanggil pulang sama Tuhan? Kan jadi penyesalan Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang jadi memori yang gak enak karena saya pernah bertengkar sama dia, saya pernah rugiin dia, saya pernah bikin sedih hatinya dan lain sebagainya. Makanya Alkitab berkata, selagi ada hari ini, jangan keraskan hati. Amen. Selagi ada hari ini, lakukan yang benar, lakukan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan gak pernah berhutang untuk memberkati kita. Amin. Kita ada di minggu terakhir bulan Februari yang kata orang bulan kasih, Bapak Ibu Saudara. Oke, sehingga seluruh tema di banyak gereja bicara soal kasih. Ya, bicara soal kasih. Dari pelayanan di awal Februari, setiap pelayanan yang saya terima ada catatan. Dress code-nya pink gitu ya saudara ya. Jadi bayangin kalau cuma pelayanannya satu,
Punya baju pink satu, nggak repot saudara. Kalau pelayanannya lebih dari 3, pink semua, nah saya bingung kan, gitu. Ya, sehingga Bapak Ibu saya bilang begini, waduh hari ini di Betani Poris temanya masih kasih nih. Tapi untungnya pas saya lihat sebenarnya ke batik ya. Berarti tidak mengharuskan untuk pakai pink gitu kan ya Bapak Ibu ya. Persoalannya bukan pinknya, persoalannya bukan coklatnya, persoalannya bukan kata-kata yang manis yang diungkapkan setiap bulan Februari. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus memegang teguh dan meyakini bahwa kasih adalah identitas kita sebagai orang percaya. Amen. Karena dalam hati kita ada Tuhan. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang memiliki kasih. Tuhan kita bukan Tuhan yang mengandung kasih. Tapi Tuhan kita adalah kasih. Amen. Jadi kalau Tuhan itu termaterai dalam hidup kita, maka seyogianya Bapak, Ibu, dan saya memancarkan cintanya Tuhan. Amen. Karena Tuhan itu cinta sekali sama kita. Amen. Dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, di dalam kitab kita, khususnya di dalam Perjanjian Lama, ada satu kitab yang namanya Kidung Agung. Ketika proses kanonisasi Alkitab, maka sejarah menceritakan kitab ini adalah salah satu kitab yang diperdebatkan. Kenapa? Karena isinya sepertinya tidak terlalu bicara soal Tuhan. Lalu banyak kiasan-kiasan vulgar, sehingga rasanya gak pantas jadi sebuah kitab. Tetapi kemudian para bapak gereja mengetuk palu dan mensahkan bahwa kitab ini menjadi kitab salah satu dari Perjanjian Lama dari segala kitab yang ada. Karena kalau dibaca dengan teliti, kitab ini justru mengungkapkan bagaimana hubungan sejati. Bukan hanya antar manusia, tetapi itu menggambarkan antara kita dengan Tuhan. Saudara, Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo, betul? Dan Raja Salomo itu terkenal istrinya bukan cuma satu. Istrinya banyak, selirnya banyak. Katanya sejarah ada 1000. Ya, ada 1000 Pak. Bapak-bapak pada senyum sih. Kata bapak-bapak begini, kalau gitu gue masih bisa punya kesempatan, gue baru 1 kata gitu ya. Tekan dulu ya Bapak Ibu, kalau sampai ada yang punya pikiran begitu ikut bejana baru lagi loh. Ya, ya. Dan Bapak Ibu, tulisan Salomo dalam Kidung Agung ini menceritakan bukan tentang 300 istrinya, bukan tentang 700 selirnya, tapi bicara tentang satu wanita yang saya berani katakan wanita ini mengalahkan semua wanita yang ada di istananya Salomo. Dan kepada wanita ini diungkapkan cintanya yang luar biasa, ya kasihnya luar biasa, sehingga kasih inilah yang mewakili seyogianya kasih kita kepada Tuhan. Nah saudara perhatikan baik, Kidung Agung 7 ayat 10 saudara. Kidung Agung 7 ayat 10. Maka di dalam firman Tuhan ditulis demikian. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam bahasa Indonesia dituliskan demikian. Kalau saya bandingkan dalam translate bahasa lain, bahasa Inggris misalnya, kalau saya kembali terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka kira-kira kalimatnya begini. Saya ini adalah kesayangannya kekasihku. Ya, saya ini adalah miliknya kekasihku. Cintanya kekasihku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini ungkapan percaya diri, betul? Saya ini cintanya suamiku. Saya ini cintanya istriku. Satu pengakuan yang luar biasa. Lalu kemudian kalau tadi di dalam bahasa Indonesia dituliskan dengan kata-kata kepadaku gairahnya tertuju, maka salah satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, saya ini adalah segala-galanya buat kekasih saya. Kalau segala-galanya berarti tidak ada duanya saudara, betul? Kalau segala-galanya, apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan, apapun yang diinginkan, itu tertujunya kepada kekasihnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, cinta inilah yang Tuhan mau gambarkan sama kita. Tuhan mau
mau bilang sama jemaat Betani Forest, Engkaulah milikku, Engkaulah kesayanganku, dan bagiku Engkaulah segala-galanya. Dan saudaraku yang kekasih, itu cinta yang sifatnya teguh, kuat, personal, yang betul-betul tadi saya katakan itu menggambarkan cintanya Tuhan. Dan Tuhan itu gak main-main mencintai kita. Contohnya apa kalau Tuhan mencintai kita? Pak, Bu, kita selalu ada di pikiran Tuhan. Makanya Yeremia 29 berkata ayat 11, rancanganku yang ada padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Allah memikirkan masa depan kita. Allah merancangkan perkara-perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia cinta sama kita. Amin. Kalau soal berkat, kita tidak perlu pertanyakan. Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Tuhan itu memberi sama kepada orang yang jahat maupun orang yang baik. Dan Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Alkitab berkata, apa yang kau tabur akan engkau tuai. Apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Berkat Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Itu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada orang berkata begini, Tuhan gak perhatikan doaku, Tuhan gak selesaikan masalahku, Tuhan mengabaikan aku. Itu ungkapan karena kita lagi emosi. Tapi coba kalau engkau lihat ke dalam dirimu, siapa yang memberikan engkau nafas hari ini? Bukankah hari ini di tengah-tengah badai masalah dan pergumulan engkau tetap bisa makan dari pagi sampai malam? Bukankah ketika di tengah-tengah persoalan engkau masih mengenakan pakaian yang layak dan memiliki keluarga yang bersama-sama di rumah yang ada? Bukankah itu kebaikan Tuhan? Nah, untuk urusan memberkati Tuhan tidak perlu ditanya, apalagi bicara keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, secinta-cintanya manusia kepada sesamanya, tidak banyak orang yang mau berkorban buat sesamanya. Suami istri dalam pacaran bisa berkata begini, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, betul? Ya, itu kalau lagi masih pacaran. Ya, tapi kalau udah menikah, istrinya lama sedikit di pasar, suami udah ngomel kan begitu kan ya? Oh, udah gak ada pengorbanan, saudara. Istri itu seperti itu. Oke? Aduh Pak Pendeta, saya terlambat datang ke gereja. Kenapa terlambat? Saya kurang tidur semalam. Kenapa kurang tidur? Suami saya ngorok gak berhenti-berhenti. Ya. Padahal ya, ketika janji di depan Tuhan di gereja, dia berkata, aku menerima pasanganku dalam suka dan duka. Amin. Ya. Ya kan? Waduh, itu pendeta belum tanya apakah engkau bersedia, saya bersedia. Udah begitu aja Bapak Ibu. Tapi ketika sudah ada dalam pernikahan, bicara pengorbanan saja tidak mudah kita lakukan. Oke? Tapi bicara tentang Tuhan, bicara tentang keselamatan, saudara, tidak ada orang yang mau mati seperti apa yang Tuhan lakukan, terkecuali Tuhan buat kita. Dosa kita terlalu luar biasa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau mati dengan sangat-sangat menderita. Ada banyak orang berkata begini, kenapa dia harus merendahkan dirinya mati seperti itu? Bapak Ibu, mati di atas kayu salib pada zaman itu adalah hukuman yang paling terkutuk, yang paling hina. Dan itu Tuhan ambil. Ya, Tuhan ambil buat menebus setiap dosa dan masalah kita. Ketika Tuhan menceritakan bahwa dia akan mati kepada murid-muridnya, maka Petrus berkata begini, sekali-kali engkau tidak akan seperti itu, karena aku akan pasang badan buat kamu. Tapi justru Tuhan bilang apa? Nyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagi rancangan Tuhan. Seolah-olah kematiannya mau disederhanakan sama murid-muridnya. Tetapi kan Yesus tetap berkata, aku ini harus menebus umatku, sehingga aku harus mati seperti itu. Saudara, salah satu penelitian mengatakan begini. Saudara, di awal ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka dia diberikan sebuah minum campuran empedu. Lalu ketika meminum sekali, Tuhan menolaknya untuk meminumnya berikutnya. Oke? Maka ada penelitian mengatakan begini, campuran itu memiliki kekuatan untuk menguras darahnya. Jadi kalau dia minum itu agak banyak, darahnya akan cepat terkuras keluar, dia cepat mati. Kalau
Kalau dia cepat mati, dia tidak akan mengalami penyiksaan seperti yang dialami, saudara. Padahal demi menyelamatkan kita, dia harus menderita sangat. Saudara kalau lihat ya gambar-gambar salib dengan patung Yesus begitu ya, sepertinya nggak terjadi sesuatu yang dahsyat di atas sana. Saudara nanti cek di Google, saudara, ada seorang medis yang menuliskan, menganalisa apa yang terjadi oleh Yesus ketika di atas kayu salib. Pak, dia bukan cuma berdarah tangannya, dia bukan cuma peluhnya bercampur darah, tetapi medis berkata jantungnya pecah, paru-parunya pecah, saudara. Karena kekuatan dia menahan badannya di atas kayu salib, itu membuat apa yang ada di dalam tubuhnya berantakan semuanya. Dan kenapa itu harus terjadi? Karena Tuhan mau berkata, jantungmu kugantikan dengan jantungku. Paru-parumu kugantikan dengan paru-paruku. Sehingga dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Saudara gak bisa lihat itu cintanya Tuhan buat kita? Itu kasihnya Tuhan yang besar buat kita. Bahkan seringkali ya dalam hidup ini kita membuktikan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita gak setia sama Tuhan. Lebih sering kita menyakiti Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun engkau tidak setia, aku Tuhan tetap setia. Amin. Lihat itu kebaikan Tuhan. Nah sekarang kita punya Tuhan yang cintanya demikian, yang cintanya dahsyat dan ajaib. Pertanyaannya, seberapa besar cintamu sama Tuhan? Seberapa dalam kasihmu sama Tuhan? Dalam 7 sidang jemaat Allah di kitab Wahyu, jemaat yang pertama, jemaat Efesus, mendapat celaan dari Tuhan. Jadi baru jemaat pertama saja diberikan ya firman Tuhan, itu sudah dicela, dan dicelanya adalah tentang yang satu ini. Kita buka Bapak Ibu, Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayatnya yang keempat. Oke, mari kita baca sama-sama apa yang Alkitab sampaikan di ayat ini. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau sampai dicela, kalau sampai diperingatkan, berarti bicara tentang kasih yang semula adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata banyak orang yang meninggalkan kasih itu. Sudah tidak lagi menggebu-gebu kepada Tuhan, sudah tidak lagi mengutamakan Tuhan, sudah tidak lebih lagi ya berkorban buat Tuhan, kasihnya hilang. Nah saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan memberikan peringatan kepada salah satu jemaat di Alkitab, biarlah peringatan itu juga ditujukan kepada kita. Sehingga apa yang buruk yang dilakukan oleh jemaat itu tidak kita teladani dalam hidup kita hari ini. Sehingga kalau Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula, maka kita harus mempelajari apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Apa yang sering terjadi dalam kehidupan manusia sehingga kasih mula-mula kepada Tuhan itu kehilangan. Nah saudara, ada beberapa poin yang akan saya bagikan pada kesempatan ini, saudara yang kekasih. Yang pertama, saudara lihat Matius 24 ayatnya yang ke-12. Matius 24 ayatnya yang ke-12, saudara. Ya, perhatikan apa yang Alkitab katakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, apa yang menyebabkan kasih orang menjadi dingin, kasih orang menjadi tawar? Alkitab katakan di dalam bahasa Indonesia karena bertambahnya kedurhakaan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu dikatakan karena hukum sudah tidak dihormati lagi. Ketika suatu perintah tidak dipegang teguh lagi, maka kasih akan menjadi pudar. Saudara, dalam kekristenan kita, perintah yang paling utama yang pertama adalah firman Tuhan. Amin. Perintah bagi kita orang percaya itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau saya pakai lagi kalimatnya saudara, ketika firman Tuhan sudah tidak dihormati lagi, ketika firman Tuhan sudah tidak dipegang teguh lagi, maka dikala itulah kasih manusia mengalami
pendinginan. Nah saudaraku yang kekasih, hati-hati, hari-hari terakhir ini tidak sedikit orang gereja sekalipun tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Mereka sudah mulai meremehkan firman Tuhan, mereka mulai mengabaikan firman Tuhan. Bahkan ada banyak orang berkata begini, Alkitab itu sudah terlalu kuno Bu Pendeta, Alkitab itu sudah tidak relevan, tidak modern buat kehidupan kita. Padahal kita punya iman, Alkitab berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi orang dunia berkata sudah gak relevan, udah gak masuk akal. Sehingga ada banyak orang berkata begini, gak pegang firman saya juga bisa sukses, gak usah rajin ke gereja juga saya masih bisa lihat kekayaan. Jadi buat apa ke gereja? Buat apa pegang firman? Saya tadi dalam berangkat ke sini, Bapak Ibu, saya berbincang-bincang dengan ibu saya begitu ya. Lalu kita bicara satu kasus tentang seorang anak perempuan yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Lalu kemudian ibu saya bilang begini, itu anak gak kepikiran ya nanti teman-temannya nganggep dia apa, mandang dia apa. Lalu saya bilang begini sama mama saya, zaman sekarang beda sama beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau tahun-tahun yang lalu ada orang hamil di luar nikah, satu tabu yang luar biasa. Kalau sekarang orang lebih asasi manusia, saudara. Ya udah kejadian, ya udah biarin aja, mau diapain lagi, terima aja. Betul? Udah gak dianggap sesuatu yang, ya memang kalau sudah kejadian kita masih punya kesempatan kiranya bertobat, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan begini, udah biasa kok sekarang hamil di luar nikah. Udah biasa kok yang namanya hidup sama-sama. Udah biasa kok yang namanya narkoba ini itu dan lain sebagainya. Udah emang zamannya, Bu. Sehingga lihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kekuatan kita memegang firman sudah gak kuat lagi hari-hari terakhir ini. Makanya yang terjadi adalah salah satunya orang mulai egois, mau menang sendiri, saudara, mau memperkaya diri sendiri, gak peduli akan orang lain, karena sudah tidak ada hukum yang dipegang, sudah tidak ada aturan yang dipegang. Kalau saya bisa ke gereja, saya ke gereja. Kalau saya gak ke gereja, itu suka-suka saya. Kenapa orang lain ngurusin hidup saya? Keadaan kita hari-hari terakhir seperti itu, Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata, kondisi yang seperti itu akan menyebabkan kasih kita akan semakin berkurang sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita orang percaya, firman itu harus jadi segala-galanya. Amin. Harus jadi segala-galanya. Tidak ada alasan untuk tidak bergaul sama firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk pegang teguh akan firman Tuhan. Saudara, 30 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini saya tetap membuktikan Allah kita adalah Allah ya dan amin. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tetap bisa buat mujizat. Allah yang tetap bisa membangkitkan orang yang sakit. Allah yang tetap bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saya adalah orang yang menjadi Kristen di keluarga di mana orang tua saya masih punya keluarga besarnya masih non-Kristen, saudara. Dan saudaraku yang kekasih, ketika kami menjadi Kristen, tidak semua orang legowo menerima kami menjadi orang Kristen. Apalagi suami saya, ya. Apalagi suami saya dalam satu keluarga intinya hanya beliau yang Kristen, saudara. Dan semua orang akan memperhatikan kami. Ketika kalian jadi Kristen, kalian dapat apa? Kalian bisa apa? Kami sangat menyadari mata-mata itu selalu memandang kami. Sehingga saudara, kalau kami tidak menjadi Kristen yang sungguh-sungguh dan membuktikan seperti apa Yesus yang kami sembah, maka kami gak akan jadi berkat buat mereka. Dulu ketika saya mau mengambil sekolah Alkitab, saudara, lagu lama pemikiran keluarga besar, ibu saya berkata begini, mau jadi apa kamu kalau jadi pendeta? Mau jadi apa? Mau makan apa? Orang dulu kan pikirannya begitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya selalu bilang kepada saudara-saudara saya yang tidak seiman, kalau mereka punya masalah, mereka mengeluhkan sesuatu, saya tetap berkata begini, kami bertahan karena aku punya Tuhan yang memberikan anugerah.
Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sampai hari ini saya dan keluarga tetap memberkati orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mau menunjukkan bahwa berkat Yesus itu tidak pernah berkesudahan dan juga mampu memberkati mereka semua. Amin. Betul? Dan itu bisa terjadi kalau kami pegang kuat firman, saudara. Kalau kami patah semangat, kalau kami kemudian kecewa sama Yesus, akan menjadi bahan hinaan, betul? Mereka akan bisa berkata, siapa suruh jadi orang Kristen? Udah enak dengan kepercayaan yang lama. Kan akan begitu Bapak Ibu. Kami tidak bisa membuktikan siapa Yesus dalam kehidupan kami. Makanya kami harus pegang kuat-kuat firman Tuhan. Kami harus menjaga api Roh Kudus tetap menyala, supaya mereka melihat bahwa pilihan kami adalah pilihan yang benar. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, buktikan kekristenanmu dengan terus pegang teguh firman Tuhan. Kalau Alkitab berkata, jangan mencuri, jangan ada yang korupsi. Kalau Alkitab berkata, jangan ada yang bohong, jangan ada yang tipu orang di sini. Pegang firman Tuhan. Ketika engkau pegang firman Tuhan, saudara, saya mau kasih gambaran begini. Firman Tuhan itu memang seringkali seperti nggak relate sama kemanusiaan kita. Perintah-perintah Tuhan itu seringkali nggak masuk akal pikiran kita. Alkitab mengajarkan begini, kalau kamu mau diberkati, mari berkati terlebih dahulu. Betul? Lalu kita punya logika begini, lah saya aja kurang, lah saya aja nggak cukup. Bapak Ibu, ketika COVID kemarin, ya kita semua tahu, semua gereja ditutup, saudara. Saya ini adalah orang Lewi yang hidup dari persembahan pelayanan. Kalau pelayanan semua sudah ditutup, saya mau makan apa, Bapak Ibu? Betul? Suami saya usahanya adalah sekolah musik. Nah, kalau sekolah-sekolah umum saja ditutup, maka sekolah musik juga ditutup, Bapak Ibu. Murid suami saya itu berkurang hampir 60%. Kurang semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan goncangan ekonomi apa yang saya alami ketika COVID. Tapi ketika itu Tuhan bilang begini, tetap menabur Marta. Jangan kurangi persembahanmu. Dan kalau ada orang minta tolong, jangan pernah tahan-tahan. Berkati mereka yang minta tolong sama kamu. Saudara, ini gak masuk logika loh. Saya bilang begini, Tuhan, saya juga perlu ditolong. Anak saya baru masuk kuliah ketika itu. Dananya cukup besar, saudara. Karena ketika dia masuk sekolah yang cukup mahal harganya, kita gak membayangkan COVID terjadi. Semuanya di luar perkiraan. Tapi Tuhan berkata begini, jangan kurangi persembahanmu dan tetap berkati orang-orang yang perlu kamu berkati. Nggak masuk akal, saudara. Nggak masuk akal. Tapi ketika kami belajar beriman dan kami melakukan, saudara dengar baik, mujizat Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan tergantung langkah kakimu di dalam iman. Amen. Saudara kalau masuk mall, kalau saudara mau masuk ke mall, saudara nggak bisa bikin pintu itu kebuka hanya diam dari jauh. Lalu ada orang bilang gini, Bu kok nggak masuk? Pintunya belum kebuka. Ya masuk aja Bu, pintunya belum kebuka. Kalau kebuka baru akan masuk. Masalahnya pintu mall udah nggak seperti itu Bapak Ibu. Pintu mall itu akan kebuka kalau engkau mendekati pintu itu. Kalau engkau melangkah dengan kakimu, betul? Sehingga langkah iman kita itu sangat-sangat berpengaruh kepada hadirnya mujizat dalam hidup kita. Hadirnya berkat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu ketika engkau melangkah, maka disitulah berkat Tuhan terbuka dalam kita. Amin. Nah kalau saudara seperti itu, nggak kuat-kuat pegang firman, saudara akan terus berada di posisi saudara yang berkata begini, nggak mungkin, nggak bisa, nggak masuk akal, dan nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau saudara kuat pegang firman, saudara melangkah, pintu kebuka, engkau akan semakin kenal Tuhan, engkau akan semakin cinta dengan Tuhan, kasihmu akan terus membara. Amin. 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 Jadi mari, jangan ya lepaskan firman Tuhan, jangan ya longgarkan firman Tuhan. Semakin hari, semakin kuat pegang firman Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saudara nanti dalam kesempatan lain lihat Wahyu pasal yang kedua itu, tapi dari ayat 1-nya. Kita kan tadi baca hanya dari ayat 4, saudara. Saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu menggambarkan seperti apakah jemaat Efesus. Tuhan menggambarkan begini, ini jemaat bukan jemaat yang gak aktif. Ini
bukan jemaat yang tidak terlibat perkara-perkara rohani. Ini orang-orang rajin pelayanan, Bapak Ibu. Kalau ada 3 kali ibadah di tempat ini, 3-3-nya dia standby. Rajinnya luar biasa. Betul? Lalu kalau ada orang yang jahat, kalau ada orang yang salah, dia peka luar biasa dan dia berani berdiri untuk apa? Mengkritik orang yang salah. Jadi kalau dilihat secara penampilan, maka kita akan berkata begini, Bapak itu rohani sekali. Ibu itu rohani sekali. Karena dari aktivitas yang diperlihatkan. Tapi kemudian tadi kita baca Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ayat yang keempat Tuhan bilang, aku mencela engkau. Loh, kenapa bisa begitu? Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pemikiran kita gak bisa dibolak-balik dengan sembarangan. Bukan berarti orang yang rajin pelayanan cinta Tuhan. Dengar baik. Bukan berarti orang yang rajin pelayanan punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tapi kalau orang itu punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, pasti dia akan rajin pelayanan. Amin. Jangan dibolak-balik. Gak sedikit orang sekarang gak punya hubungan sama Tuhan, gak cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi ada di gereja dan aktif pelayanan. Oke? Kenapa bisa begitu? Saya kasih gambaran dengan diri saya, Bapak Ibu. Ya, saya ini terima panggilan Tuhan dan fire sekali dengan panggilan Tuhan. Karena saya terima panggilan Tuhan dari saya SMA, Bapak Ibu. Ya, dari saya SMA saya terima panggilan Tuhan dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan melawat keluarga saya. Saya lihat bagaimana mujizat terjadi dan lain sebagainya. Jadi saya fire sekali. Karena fire, maka saya punya kesukaan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi diminta apa aja iya, diminta apa aja iya. Puji Tuhannya di satu sisi saya adalah orang yang juga diberkati Tuhan dengan banyak talenta, saudara. Jadi kalau di dunia gereja, saudara, saya disuruh main musik yang main, disuruh WL ya WL, disuruh ngajar sekolah minggu yang ngajar sekolah minggu, saudara. Suruh ngapain, mau terima tamu juga oke, edarin kolektor juga oke, semua saya bisa kerjakan. Dan saya happy banget mengerjakan seperti itu. Hanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, secara fisik aja, kalau saya pelayanan dan begitu banyak yang saya kerjakan, saya bisa melayani dari Senin ke Senin, dari pagi sampai malam, semua saya kerjakan. Pertanyaannya sederhana, kapan punya waktu sama Tuhan? Dulu rumah saya di Bekasi, Bapak Ibu. Oke, sekarang rumah saya di Gading Serpong. Dulu saya di Bekasi. Waktu kami tinggal di Bekasi, adik saya yang paling kecil masih SMA, SMA-nya di Rawasari. Nah, jadi papa saya itu harus mengantarkan kami 3 putra-putrinya ke tempat masing-masing. Saya ke tempat pelayanan kantor gereja, adik saya sekolah, adik perempuan saya sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan adalah adik saya yang paling kecil, karena dia masuknya jam 7 pagi, Bapak Ibu. Jadi kalau harus keluar dari rumah di Bekasi, jam 5 udah gak bisa ditawar-tawar. Kalau saya keluar setengah 6 saja, saya masih bisa on time ke kantor. Tapi adik laki-laki saya bisa gak sekolah. Jadi jam 5 gak bisa ditawar-tawar. Pulangnya jam berapa Bu Marta? Bu, Pak, tahu kan Bekasi? Oke, gak mungkin saya pulang jam 5 sore dari Jakarta Utara. Capek di jalan. Sehingga kami akan berangkat dari Jakarta jam 7 malam, jam 8 malam. Berarti saya tiba di rumah di Bekasi jam 9 malam. Besok paginya sudah harus bangun lagi. Simpel kan pertanyaannya, kapan doanya Bu Marta? Oh, doa Pak, doa, jangan salah, doa. Tuhan terima kasih buat hari ini, berkati kegiatanku hari ini, dan biar Engkau menyertai dalam nama Yesus, amin. Doa. Tapi doanya kayak baca Pancasila kan? Betul? Apakah hubungan seperti itu? Coba Bapak Ibu yang waktu itu lagi memadu cinta, gitu kan? Ada gitu kalau bicara sama pasangannya gitu ya, engkau cantik, engkau anggun, engkau luar biasa. Pasti itu pasangannya bilang begini, lu lagi ngerayu gue kebaca Pancasila gitu kan? Gak mungkin kayak begitu. Saudara, Salomo memberikan contoh sama kita kayak begini nih, Kidung Agung 1, 15-16. Ya, Kidung Agung 1, 15-16, saudara. Nah, saudara perhatikan kalimatnya dan juga perhatikan cara bacanya. Ya, Kidung Agung 1, 15-16. Lihatlah cantikku engkau manisku,
Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk ketiduran kita. Kan kira-kira bacanya begitulah. Oke, bacanya begitu. Saudara perhatikan dua kalimat ini. Ini kalimat yang saling memuji, bukan? Ya, kalimat yang menggambarkan hubungan yang dalam, saudara. Nah, seperti itu yang seharusnya kita lakukan dengan Tuhan. Oh, bukan saya kalau doa sama Tuhan lama, lebih dari 5 menit, lebih dari 10 menit. Pertanyaannya gini, isinya apa? Ketika diselidiki, isinya daftar permintaan, saudara. Pantas 15 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah gitu kan. Kita gak menyembah dia, gak memuji dia, gak ngobrol sama dia, gak nikmati dia. Loh, pertanyaannya begini, Bu Marta tetap pelayanan waktu itu? Tetap. Khotbah, Bapak Ibu. Saya turun khotbah, orang bisa berkata, Bu terima kasih ya, khotbahnya luar biasa. Orang melihat saya urapan. Tapi orang tidak tahu bahwa hubungan saya sama Tuhan tidak sedalam urapan yang saya bisa sampaikan kepada umat Tuhan. Saya gak pernah duaan sama Tuhan. Saya pulang kecapean, saudara. Jangankan sama Tuhan, waktu itu anak saya masih baby, saudara. Ya, singkat cerita saya sempat mengalami kehilangan momen bersama anak karena sibuk pelayanan. Sampai pada akhirnya saya bertobat, saudaraku yang kekasih, dan saya merubah seluruh sistem jadwal pelayanan saya. Makanya kalau banyak gereja minta pelayanan saya sore, jarang saya terima. Bukannya tidak saya terima, jarang saya terima. Kenapa? Di atas jam 12 itu waktunya kami kumpul keluarga. Karena Senin sampai Jumat kita sudah sibuk, begitu kan ya. Saya rubah. Dan saya gak akan terima lagi kayak dulu Senin ke Senin, Bapak Ibu. Supaya saya punya waktu me time. Dan kalau saya punya waktu kosong dalam 1 minggu, itu sukacita sekali. Kenapa saya bisa berdoa ya setengah hari sendiri untuk teriak, nyanyi, doa sama Tuhan, dan nikmati kedekatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang sering kita tinggalkan. Pelayanan kita gak akan terganggu rasanya. Oke? Tetapi Tuhan tahu bahwa kita gak punya lagi kedalaman sama Tuhan. That's why Wahyu 2 ayat 4 Tuhan berkata, aku mencela engkau. Kapan terakhir kali Bapak Ibu duduk bersama dengan Tuhan, menikmati pribadinya, dan mulai memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bukan bawa daftar belanjaan? Betul? Apakah Bapak Ibu baru menyembah Tuhan ketika kita ada di gereja seperti ini? Ya. Kadang kalau saya nyetir sendiri itu juga momen yang paling menyenangkan buat saya. Karena kalau saya berdua sama mama saya, pasti saya ngobrol sama mama saya. Tapi kalau saya sendirian, saudara, saya bisa teriak-teriak di mobil, saya bisa berdoa, sometimes saya nangis di mobil, saya rasakan hadirat Tuhan di mobil, dan itu saya bangun, saudara. Itu saya bangun. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhanmu adalah Tuhan yang ingin dekat denganmu. Amen. Yang ingin membangun kelekatan denganmu. Mari mulai bangun kelekatan itu. Seperti layaknya orang yang jatuh cinta dengan kekasihnya. Engkau ingin berlama-lama dengan Tuhan. Mulutmu tidak habis dengan pujian penyembahan buat Dia. Segala-galanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya kalau itu terus diperjuangkan, itu terus dilakukan, maka kasih-Mu akan terus membara. Amin. Yang berikutnya, terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Lihat 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-25. 1 Yohanes 4 ayatnya ke-20, maksud saya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, Alkitab berkata begini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, dan ia apa Bapak Ibu? Membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tadi pagi saya sudah banyak mengupas tentang hal ini Bapak Ibu. Kasih menjadi dingin juga salah satunya karena kita lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan orang lain. Egosentris, segalanya tentang saya, untuk saya, buat saya.
Dan itu yang akhirnya terjadi pergesekan antara kita satu dengan yang lain, dan kasih Tuhan memudar di tempat itu. Sehingga Bapak Ibu, kita juga harus menjadi pribadi yang terbuka, yang mengasihi orang yang kelihatan. Karena Alkitab juga katakan, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, ya, kalau engkau sendiri tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan. Mulai dari mengasihi suamimu, mulai dari mengasihi istrimu, mulai dari mengasihi anak-anakmu. Oke? Tapi dia orang yang begini, Bu Marta, anak-anak saya begini, pasangan saya begitu. Bagaimanapun pasanganmu, itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Tapi kewajiban kita adalah melakukan apa yang firman Tuhan minta untuk kita lakukan. Amin. Dia berubah tidak berubah, dia kacau tidak kacau, bagian kita adalah tetap mengasihi siapapun dia di dalam hidup kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu, itulah cara bagaimana kita mempertahankan cinta kita kepada Tuhan. Nah, ketika jemaat Efesus mengalami kejatuhan yang seperti itu, maka apa yang Tuhan ajarkan untuk mereka bangkit dari kejatuhannya, saudara? Kalau tadi kita lihat Wahyu 2 ayat yang keempat, sekarang kita lihat ayat yang kelima, saudara ya. Kita lihat ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 2 ayatnya yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi urusan kehilangan kasih mula-mula, kelekatan dengan Tuhan itu bukan urusan yang sederhana. Alkitab bilang itu dalam sekali jatuhnya. Oke? Tapi kemudian Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan kita jatuh dalam kesalahan, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bangkit dari kesalahan kita. Dan kemudian Tuhan bilang apa, saudara? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan apa? Datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bu, Pak, kalau sinar kemuliaan Tuhan terambil dari hidup kita gelap kacau tidak karuan. Sudah tidak ada arah dan semuanya membahayakan. Maka dari itu Alkitab berkata begini, kalau dalam bahasa Inggrisnya mempermudah kita, saudara ya. Lihat kalimat-kalimatnya. Sebab itu ingatlah. Oke, ingatlah. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dipakai dengan kata remember. Ya, remember. Ingatlah, sadari kamu tuh jatuh. Lihat kamu tuh jatuh. Oke? Ingatlah, remember. Lalu kemudian dalam bahasa Indonesia kata-kata berikutnya ditulis dengan kata bertobatlah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah repent. Repent. Apa itu bertobat? Bertobat adalah menyadari apa yang salah, berbalik 180 derajat, meninggalkan yang salah dan melakukan yang benar. Itu bertobat, repent. Oke? Lalu setelah repent apa dikatakan? Dan lakukanlah lagi. Betul? Ya, lakukanlah lagi. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata repeat. Lakukan lagi. Lakukan waktu kamu pertama kali terima Yesus. Lakukan bagaimana kamu menggebu-gebu cari Tuhan ketika pertama kali engkau kenal Yesus di dalam hidupmu. Lakukan itu lagi. Jadi Alkitab berkata, remember, repent, repeat. Oke? Kalau kita menyadari dan berkata, iya Tuhan, aku sudah terlalu lama tidak intim dengan Engkau. Aku sudah menganggap biasa hubunganku dengan Engkau. Maka kemudian datang sama Tuhan dan berkata, aku bertobat Tuhan. Aku tidak mau jatuh lebih dalam. Dan kemudian tadi Alkitab mengajarkan, repeat. Ulangi lagi. Perjuangkan lagi. Sama seperti tadi sharing saya Bapak Ibu Saudara. Saya berjuang lagi untuk punya waktu quality time dengan Tuhan. Saya berjuang lagi punya quality time dengan keluarga. Saya berjuang lagi sampai kasih itu kembali membara seperti dahulu kala. Amin. Jemaat Bethany Forest di tempat ini, Tuhan mencintai engkau. Sehingga pastikan engkau merespon cintanya Tuhan dengan cinta yang terbaik. Amin. Kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Satu ayat terakhir yang kita baca, Imam Musik boleh bantu saya ke depan. Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu. Sambil berdiri kita baca ayat terakhir ya. Kidung Agung pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Taruh
seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia mati. Nyalanya adalah nyala api seperti cinta kuat seperti maut. Katakan hari ini, Tuhan, aku mau mencintai Engkau dan cintaku tidak tergantikan. Cintaku tidak akan terkalahkan karena aku menerima cintamu yang besar di dalam hidupku. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Yang mengasihi Tuhan, siang hari ini dengan segenap hati katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup
untuk menyenangkan hatimu. Katakan Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan setiap kami di ruangan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Yang mau menyenangkan Tuhan, katakan aku mau menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu. Di dalam pertolongan urapan Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, bahwa apapun yang kami lakukan itu untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan hatimu. Kalau ada ketawaran hati di antara kami, kuduskan kami, ampuni kami, bakar kami kembali dengan firman-Mu, dengan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami mau punya roh yang semakin menyala-nyala di akhir zaman, dan hidup kami menjadi suratan terbuka bagi banyak orang. Kalau ada kekecewaan di hati kami, kemarahan, kedengkian, iri hati, pahit, Tuhan basuh kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang mengampuni, dan pembelaan adalah hak-Mu ya Bapa. Bagian kami adalah mengasihi, bagian kami adalah mengampuni, bagian kami adalah memberkati, dan kami akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi kami. Dan biarlah kami bukan sekedar aktif di dalam pekerjaan-Mu, tetapi kami juga memiliki keintiman dengan Engkau, berdua-duaan, mengalami hadirat-Mu senantiasa, berbincang-bincang dengan Tuhan, dan menyadari Tuhan bersatu di dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu di ruangan ini, roh kami semakin menyala-nyala bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkati bersama-sama, katakan amin.